wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, yang sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita di buku ringkasan bekal menuju Ramadan. Alhamdulillah sudah beberapa pembahasan yang telah kita lalui. Di antaranya kita telah membahas kait tentang puasa Ramadan, dari pengantar tentang puasa hingga pembahasan terakhir tentang qada puasa. Saat ini kita melanjutkan untuk pembahasan berikutnya adalah kait tentang i'tikaf. Sebagaimana telah kita singgung di pembahasan sebelumnya, yaitu kait tentang perkara-perkara yang dianjurkan di dalam puasa. Di antaranya adalah i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. I'tikaf secara bahasa berdiam diri dan menahan sesuatu. Berdiam diri dan menahan sesuatu. Adapun secara syar'i itu berdiamnya seseorang muslim mumayyiz di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia berdiamnya di masjid, bukan di gua, bukan di hutan, tetapi di masjid. Kalau ada orang yang berdiam diri di gua, apakah termasuk i'tikaf? Termasuk di dalam definisi bahasa, tetapi di dalam istilah syar'i bukan, karena berdiam untuk beribadah di masjid. Selanjutnya, jikalau ada orang yang berdiam diri di masjid tetapi bukan niat untuk beribadah, tapi numpang tidur, termasuk i'tikaf secara syar'i atau tidak? Tidak, karena tidak terkumpul. Jadi ketika seseorang ingin beriktikaf, maka berdiam seseorang muslim mumayyiz di suatu masjid tujuan untuk beribadah, baik dibaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, adapun hukum i'tikaf adalah sunnah. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Nah, selanjutnya poin yang berikutnya, masa dan waktu i'tikaf. I'tikaf tidak memiliki batas minimal, sehingga tidak memiliki batas minimal sehingga sah walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 1 jam, 1 hari, tidak ada kegiatan, ke masjid lah, baca Al-Quran, sholat mungkin. Nah, itu kaitan tentang waktunya. Adapun waktu i'tikaf yang paling utama, yang paling afdol adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang terbaik. Maka di dalam pembahasan ini kita masukkan di antara pembahasan kaitan bekal untuk menuju Ramadan, agar Ramadan kita adalah Ramadan yang diberkahi, agar Ramadan kita tersebut adalah Ramadan yang dihidupkan dengan kebaikan. Maka di antara kebaikan yang bisa dilakukan adalah dengan
beriktikaf. Nah, taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya pembahasan berikutnya anjuran untuk i'tikaf. Dianjurkan untuk konsentrasi dalam beribadah. Jadi dalam ketika kita berdiam diri di masjid, telah berniat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus konsentrasi. Konsentrasi apa? Dalam beribadah. Apa ibadahnya? Bisa memperbanyak sholat, zikir, doa, istighfar, membaca Al-Quran, perbanyak taubat, dan ibadah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja untuk ibadah tersebut. Ini perkara yang dianjurkan. Jadi tidak ada amalan khusus. Kalau ingin banyak baca Al-Quran, mungkin sudah capek sholat, mungkin ngantuk lagi, perbanyak istighfar, mungkin disambil mungkin untuk menambah ilmu, baca buku, mentadabbur Al-Quran, apa saja bentuknya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang dianjurkan. Nah, poin yang selanjutnya, apa yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf? Yang maksud dibolehkan ini adalah tidak membatalkan iktikaf dan juga tidak mempengaruhi kualitas iktikaf. Yang pertama, dibolehkan keluar dari masjid untuk sesuatu hajat yang harus dilakukan. Dia keluar itu untuk hajat yang ingin dilakukan. Mohon maaf, mungkin ingin ke toilet atau ingin mandi dan seterusnya. Hajat yang tidak bisa ditunaikan di masjid dan itu benar-benar butuh, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Selanjutnya, dibolehkan berbincang dengan orang-orang yang dalam hal yang berguna. Boleh berbicara, ngobrol. Misal istrinya ngunjung, ngobrol. Yang saja istri tetangga yang apa? Yang jenguk. Nah, selanjutnya diboleh dikunjungi keluarga dan kerabat boleh dikunjungi. Hatta kita juga boleh mengantar sampai ke mana? Sampai di luar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf biasa dikunjungi istrinya. Nah, tapi kami bisa i'tikaf malam tak dikunjung malam. Nah, tapi ya sebenarnya yang dilakukan disebut i'tikaf dari mulai tanggal 21 sebelum ketika terbenamnya matahari sampailah Ramadan yang terakhir, maghrib Ramadan tanggal akhir Ramadan, baik tanggal 9 ataupun 30, pada maghrib barulah keluar dari masjid. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Itu di antara yang dibolehkan. Selanjutnya pembatal i'tikaf. Apa yang maksud pembatal? Jikalau seseorang yang i'tikaf tadi dia berdiam di masjid, berniat untuk ibadah, tapi dia melakukan sebab-sebab ini. Sebagaimana telah kita bahas kemarin pembatal puasa. Maka i'tikafnya batal. Yang pertama, keluar dari masjid untuk selain suatu keperluan dengan sengaja, sekalipun durasinya keluarnya tidak lama. Tak ada tujuan yang jelas. Keluar yang apa? Mau ngintip orang berjalan saudara, mau nengok orang ngetam misalnya, keluar itu, maka batal i'tikafnya walaupun sebentar, tidak ada hajat. Yang kedua, hubungan intim suami istri sekalipun hal itu pada malam hari. Malam hari boleh tidak? Seorang puasa boleh, tapi kalau i'tikaf tidak boleh. Kalau i'tikafnya tidak batal. Atau dilakukan di luar masjid. Kok di masjid apa lagi? Di luar masjid, suami istri. Maka ini batal i'tikafnya. Nah, selanjutnya hilang akal. Pas diikaf hilang akal. Nyangkut di pokok kayu. Batal. Nah, ya, hilang akalnya. Yang keempat, haid atau nifas. Yang kelima, murtad. Adapun murtad itu bukan banyak i'tikafnya saja, tapi seluruh kebaikan-kebaikannya pun batal. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain.
Tapi kita telah selesai untuk membahas sengketa etika. Ada ketinggalan ya? Ini ada ketinggalan terus. Taib. Syarat i'tikaf. Kok sini enggak ada nih syarat i'tikaf. Ada enggak nih? Betul kan kalian? Di daftar isinya ada. Ketinggalan editan. Syarat i'tikaf. Yang pertama, hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim, mumayyiz, berakal. Dia orang muslim. Yang kedua, niat. Dia berniat, bukan hanya tinggal tapi ada niatnya. Yang ketiga, hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid. I'tikaf dilakukan di masjid. Yang keempat, hendaknya masjid yang digunakan beriktikaf adalah masjid yang di dalamnya didirikan salat berjamaah. Didirikan juga salat Jumat. Yang kelima, suci dari hadas besar. Nah, sehingga tidak sah i'tikaf orang yang junub, wanita haid dan nifas, karena mereka tidak dibolehkan untuk berdiam diri di masjid. Nah, ikhwani fi din anyakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Ada ketinggalan ya. Di daftar isinya ada dia syarat-syarat i'tikaf. Baik, ikhwani fi din anyakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya kita masuk di pembahasan zakat. Yang zakat yang kita akan bahas pada saat ini adalah zakatul fitr. Zakat fitr. Zakat fitri diwajibkan dengan sebab berakhirnya puasa dengan makan dari bulan Ramadan. Zakat ini tidak berkaitan dengan harta, akan tetapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa dan raga. Nah, ikhwani fillah lakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Baik, ini kaitan tentang zakat fitrah. Selanjutnya, hukum zakat fitrah, hukumnya apa? Wajib. Karena termasuk bagian dari rukun Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr min Ramadan sa'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sejak akhir bulan Ramadan sebesar 1 sa' kurma. Adapun 1 sa' yang lebih aman adalah 3 kilo. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya zakat fitr diwajibkan kepada siapa? Siapa yang diwajibkan? Zakat fitr diwajibkan setiap muslim. Setiap orang muslim wajib berzakat fitr. Anak-anak dan dewasa, laki-laki dan wanita, orang merdeka dan hamba sahaya, wajib untuk menunaikan zakat. Jangan sampai kita keliru. Ketika seseorang tersebut dia menerima zakat, maka dia tidak wajib menerima zakat. Wajib. Ini bukan kaitan dengan harta sebagaimana kita bahaskan tadi, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa dan raga kita. Nah, selanjutnya dianjurkan menunaikan zakat bagi janin bila sudah ditiupkan ruh kepadanya, yaitu saat mencapai umur 4 bulan. Tapi dianjurkan, tidak wajib. Selanjutnya, wajib membayar zakat fitr untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi, yaitu istrinya, anak atau kerabatnya. Demikian juga
hamba sahyanya. Nah, sekarang tidak ada hamba sahya, kada wajib untuk menzakatinya. Nah, adapun syarat wajib zakat ada dua. Yang pertama Islam, jadi tidak diwajibkan selain dari Islam. Yang kedua, memiliki kadar lebih dari makanan pokok dan makanan pokok keluarganya yang wajib dinafkahinya dan kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitr. Jadi kalau ada makanan untuk hari raya dan malamnya masih ada dan lebih untuk zakat, wajib menaikkan zakat. Kalau tidak ada, cukup hanya untuk kebutuhan, baru itu dia tidak wajib. Apalagi dia menerima zakat banyak sampai penuh rumahnya padi, beras, wajib dia menaikkan zakat. Bukan berarti orang yang menerima zakat itu selesai, tidak mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Paham sampai sini? Nah, ini poin-poin yang penting yang harus dimengerti. Karena sebagai banyak orang-orang tidak mau zakat karena dia merasa dia menerima zakat. Selanjutnya hikmah diwajibkan zakat diantaranya kita harus juga ketahui tidak ada satu pun yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kecuali ada hikmahnya. Di antara hikmah diwajibkan zakat fitrah adalah menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkara keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa. Mungkin ada kekurangan dari pahala puasa kita, kelalaian kita, maka di antara mensucikan dengan zakat fitrah. Selanjutnya membantu fakir miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya, membuat mereka bahagia sehingga hari raya menjadi hari bahagia bagi semua lapisan masyarakat. Semua, tidak ada yang lapar, tidak ada yang tak punya makan. Pokoknya ketika puasa tersebut semuanya harus mempunyai makan. Yang ketiga di antaranya terkandung tindakan syukur atas nikmat Allah. Karena di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita berbagi terhadap saudara-saudara kita. Dan orang yang bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmatnya. Baik. Selanjutnya kadar zakat fitrah yang wajib dari makanan. Nah, kita harus ketahui zakat tersebut ditunaikan dengan makanan pokok. Nanti ada poin yang tiga ya. Pertama, zakat, kadar zakat yang wajib pada zakat fitri adalah zakat 1 sok. Tadi kita sampaikan 1 sok sebenarnya lebih aman 3 kilo. Dan Anda tidak menyalahkan juga orang yang berpendapat 2,5 kilo. Tetapi Anda lebih pegang ke 3 kilo. Dari kebiasaan makanan pokok penduduk suatu daerah. Selanjutnya boleh beberapa orang memberikan zakat fitri untuk 1 orang. Jadi misalnya kamai wang nih, kita semua nih zakat untuk 1 orang boleh, selama dia mempunyai ketentuan tergolong orang yang berhak menerima zakat. Atau sebaliknya, ada kita sendiri zakat, kita punya kewajiban, misalnya anak zakat, anak punya tanggungan, punya anak, punya istri yang anak wajib zakat kan, anak bagi, anak kasih si fulan, boleh. Tidak mesti satu zakat ini khusus untuk 1 orang. Paham sampai di sini? Nah, jadi boleh zakat tersebut kita ramai-ramai ngasih 1 orang, dan boleh juga zakat seseorang untuk ramai. Paham? Nah, tetapi tetap dengan takaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tidak boleh membayar zakat fitri dengan harga makanan pokok tersebut. Tidak boleh dengan harganya, tapi harus dengan makanan pokok. Nih, saya titip duit. Enggak. Oh, Ustaz zaman Nabi tak ada. Siapa bilang? Ada dinar, ada dirham. Ustaz, berat mikolnya. Berat mana di zaman Nabi? Sekarang sudah punya motor, punya mobil. Alasan apa? Tetap tidak ada alasan, pakai makanan pokok. Paham? Jadi yang zakat pakai duit. Selanjutnya waktu pembayaran zakat fitr. Zakat fitr wajib ditunaikan saat terbenamnya matahari malam hari raya. Jadi berarti sudah masuk 1 Syawal.
Pembayaran melalui dua waktu. Ada dua waktu. Satu, waktu yang utama. Ini waktu yang paling utama kita untuk menunaikan, yaitu dari sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan solat Id. Besok subuh kita kasih orang tersebut. Ini waktu yang utama. Atau yang kedua, waktu yang boleh. Boleh ini menunjukkan berarti boleh kita tunaikan, yaitu adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Ini bisa dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani fi a'lakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Nah, afwan. Ini diantaranya perbuatan Abdullah bin Umar. Jadi jangan zakat fitrah seminggu atau akhir puasa udah zakat dah. Ya. Jadi utamanya tadi kapan? Terbitnya fajar. Waktu yang boleh 1 hari atau 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Nah, selanjutnya hak yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak? 1, fakir. Siapa yang dimaksud orang fakir? Orang yang tidak menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Tidak bisa menutupi kebutuhan dirinya. Adapun orang miskin, orang yang mempunyai setengah dari kadar kecukupan, dia masih ada setengah. Misal kebutuhan dia 1 juta, dia masih 500. Adakah fakir lebih daripada miskin? Paham maksudnya? Nah, jadi orang miskin itu dia mampu memenuhi kebutuhan setengah. Orang fakir lebih lagi tak mampu, setengah ya tak mampu. Nah, itu fakir. Paham ya? Nah, ini dia berhak. Selanjutnya, amil zakat. Orang yang diutus oleh pemimpin pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Jadi orang yang mendapatkan SK dari pemerintah. Adapun tidak, itu namanya panitia zakat. Dan panitia zakat bukan amil zakat. Boleh dapat panitia zakat dapat zakat? Bisa kalau dia termasuk kategori yang lain. Mungkin dia fakir, mungkin dia miskin. Tapi kalau dia mengatasnamakan dia adalah amil, bukan. Amil itu ditunjuk pemerintah. Nah, yang keempat, mu'allaf, yaitu melunakkan hatinya dengan Islam untuk meneguhkan imannya. Atau ada orang yang kafir yang sudah terpaut hatinya dengan Islam, boleh ditunaikan zakat. Selanjutnya riqab, yaitu hamba sahaya. Yang keenam, gharim, orang yang berhutang dan menanggung beban hutangnya bukan untuk maksiat. Dia berhutang bukan untuk maksiat. Oh Ustaz, dia banyak hutang tapi untuk beli togel. Tidak. Ustaz, dia berhutang karena untuk nafkah anak istrinya. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Untuk amil zakat tadi, walaupun dia kaya ya, dia kaya, tapi selama dia amil maka dia boleh menerima. Selanjutnya yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Dia tidak digaji dengan negara. Dia bukan tentara, sukarela. Yang kedelapan, ibnu sabil, seorang musafir yang memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya. Dia tidak punya harta, dia safar, ngangkut dia, maka dia termasuk ibnu sabil, maka dia berhak untuk menunaikan zakat. Misalnya kalian nih, kalian kan ngangkut di sini, balik tak punya duit di sana, dia ada zakat, boleh lima zakat. Termasuk ibnu sabil. Ini tentang zakat fitrah. Selanjutnya, orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, ini juga kita tahu tadi orang-orang yang berhak menerima. Ada berapa tadi? 8. Kita ulang: fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Ada yang tak berhak. Siapa? 1, orang kaya dan orang kuat. Bisa tak orang kaya dapat zakat? Bisa tak? Bisa kalau diambil. Nah, maka harus digerti ya. Tadi udah jelasin. Tapi yang kita berbicara secara umum. Orang kaya terima zakat. Yang kedua, orang tua. Orang tua, anak-anak dan istri yang mana nafkah mereka merupakan kewajiban. Ustaz, saya menunaikan zakat saya ke mak saya. Tak boleh. Ustaz, saya menunaikan zakat ke anak saya. Anak-anak yang zakat ke dia. Boleh balik ya? Nah, tidak. Karena dia punya kewajiban nafkah ini.
Yang ketiga, orang kafir selain mu'allaf, orang kafir. Tapi kalau mu'allaf, kafir mu'allaf maksudnya ada orang kafir, ada sudah kecondongan Islam tapi belum Islam, boleh. Tadi kita sampaikan. Yang keempat, keluarga Nabi, jadi keturunan Nabi itu tak terima zakat, tak terima sedekah. Selanjutnya mawali, yaitu mantan budak yang sudah dimerdekakan, mantan budak. Yang keenam, hamba sahaya, karena hamba sahaya tersebut adalah punya kewajiban orang yang punyanya, bukan dia menunaikan zakat kayak itu. Nah, ini 6 yang harus diwaspadai, jangan sampai kita menunaikan zakat ke orang-orang tersebut. Nah, kita masuk di pembahasan yang terakhir tentang sholat Idul Fitr. Sholat Idul Fitr, sholat hari raya Idul Fitr adalah merayakan selesai kaum muslimin dari puasa Ramadan. Jadi hari raya kaum muslimin itu ada 2, Idul Fitr dan Idul Adha. Disebut Id karena ia kembali dan berulang pada waktunya, karena dia berulang, maka disebut Id. Selanjutnya, hukum sholat Id adalah fardu kifayah. Bila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka dosanya gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Ustaz, tapi ada pendapat sunnah muakkadah. Ya, memang ada. Tapi kita jangan ributkan. Kalau ada orang yang tidak sholat, ya terributkan. Selanjutnya, disunahkan menunda sholat Idul Fitr agar leluasa kaum muslimin untuk menunaikan zakat. Sebagaimana kita sampaikan tadi, waktu yang terbaik kapan? Waktu yang terbaik menunaikan zakat? Waktu selesai fajar. Ya, mungkin pada sholat subuh. Maka disunahkan untuk menunda sholat. Nah, tapi menundanya bukan berarti jam 9, 10. Yang selanjutnya, khutbah dilakukan setelah sholat Id. Kalau sholat Jumat, kapan khutbahnya? Awal. Kalau Id, sholat dulu. Selanjutnya, bagi yang ketinggalan sholat Id, tidak ada qadha. Datang terlambat, udah tak ada qadha. Siapa punya terlambat, datang mengawal. Siapa punya pengalaman sholat terlambat? Pernah, Anas? Selanjutnya, tata cara sholat Id. Sholat Id 2 rakaat sebelum khutbah. Dalam rakaat pertama 7 takbir selain takbir ihram. Rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud. Paham ya? Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Yaitu 1, 2, 7 kali takbir. Nah, itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, kita sudah bangun di sujud nih. Allahu Akbar. Nah, ini dah dihitung nih. Berhitung Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, sampai lagi 5. Baik. Bacaannya dibaca dengan jahar, dibaca dengan keras. Setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan rakaat kedua membaca surah Al-Ghashiyah. Nah, ini tata cara salat secara umum. Ya, salat yang lain-lainnya seperti bagaimana salat yang lain. Nah, berapa rakaat salat Id? 2. Di dalam takbir pertama ada berapa takbir? 7. Termasuk takbiratul ihram tidak? Tidak. Rakaat yang kedua 5 takbir. Termasuk takbir intikal atau tidak? Tidak. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, apa yang harus dibaca ketika antara takbir satu dengan yang lainnya berzikir? Adapun secara khusus, wallahu a'lam. Boleh baca subhanallah, alhamdulillah, silakan. Tetapi tidak ada pengkhususan. Nah, selanjutnya sunnah-sunnah salat Id. Yang satu, melaksanakan salat Id di tanah lapang dan terbuka. Ini disunahkan. Yang kedua, menyegerakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitr. Tadi kita sampaikan. Yang ketiga, berangkat di awal waktu dengan berjalan kaki. Disunahkan jalan kaki. Ustaz, ada motor zaman Nabi juga ada unta, ada kuda. Kalau engkau tidak mau melakukan, tidak bisa jalan kaki, jangan kau dengan ada. Bilang saja kalau tidak mau jalan kaki, jangan kau bilang ada motor. Zaman Nabi tak ada motor, zaman Nabi ada kuda, ada unta.
Udah mulai juga, tapi disunahkan berjalan kaki. Paham ya? Apakah masih berlaku? Masih berlaku, itu sunnah jalan kaki. Yang selama berhias, mandi, kalau tak pernah mandi pagi, setahun sekali mandilah. Memakai pakaian terbaik, ingat pakaian terbaik bukan pakaian baru, pakaian yang terbaik yang kita punya, bukan orang yang punya. Ini kadang maksain, pinjam baju kau, tapi yang punya kita. Dan memakai wangian untuk laki-laki. Kalau tak pernah pakai minyak wangi, setahun sekali pakailah. Belilah, kumpulkan duit 1.000 dan 1.000, beli dimaksud. Nah, selanjutnya tema khutbah mencakup cakupan luas dan universal untuk seluruh perkara-perkara agama. Sampai ada tujuan, ada bekal ketika orang hadiri khutbah tersebut. Yang keenam, memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak takbir, banyak kalimat tahlil, perbanyak kalimat tahmid, perbanyak. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kami datang sudah di musola ini tanah lapang, apakah kami baca Al-Quran atau zikir? Zikir yang lebih utama. Karena ini hari raya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk perbanyak zikir. Yang ketujuh, mengambil jalan berbeda saat pergi dan pulang. Apa pergi jalan B, pulang jalan A. Ustaz, boleh tak anak pergi jalan, kebetulan di kampung anak jalannya satu, balik anak berenang. Itu kau sendiri. Bisa berenang, kamu berenang, mau cari sunnah. Nah, biar beda balik. Tapi kalau dia pakai sampan, boleh saja. Tapi kalau berenang janganlah. Nah, selanjutnya saling mengucapkan selamat hari raya. Ucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu diantara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah telah selesai. Penutup di sini, alhamdulillahillazi bi nikmati tatimmus shalihat. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga selesailah tulisan ringkasan bekal menuju Ramadan. Semoga tulisan ini menjadi manfaat yang besar bagi penulis dan kaum muslimin secara umum, agar Allah memudahkan dan bimbing dalam melalui hari-hari di bulan Ramadan dengan ilmu. Semoga Allah mengampuni dan merahmati dan menjadikan amal jariah bagi penulis, kedua orang tua, saudara, keluarga, dan anak keturunan kami, serta siapa saja yang ikut andil dalam tulisan ini. Nah, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan bisa diperbaiki di cetakan yang kedua, biiznillah ta'ala. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kenapa tidak ada? Ya. Nah, bagaimana kalau belum puasa kita banyak tidur, berkurang tak puasanya? Berkurang puasa, berkurang tak pahala puasanya? Maka ini perlu perincian. Kalau dia daripada ninju orang, ngerajang orang, lebih baik dia tidur. Kita harus bedakan. Daripada dia mengumpi, lebih baik dia tidur. Daripada dia nyakitkan hati orang, lebih baik dia tidur. Tetapi kalau dijadikan alasan tidurnya orang puasa adalah ibadah, bisa ibadah, walaupun kita tidak mengatakan itu adalah dalil. Tadi yang Anda sampaikan, meninggalkan perbuatan sia-sia, kita tidur, mungkin dengan tidur tersebut kita niatkan adalah agar malam bisa hidupkan malam, ya terhitung ibadah. Tapi kalau daripada sahur bukan subuh, ibadah sahur, tidur tak masuk subuh, zuhur tak tidur, asar tidur, nanti bangunkan aku dekat itu ya, dekat buka ya. Ini bukan dapat pahala, dapat dosa. Dan bisa saja sebagaimana disebutkan para ulama, kalau sampai dia meninggalkan sholat, bukan hanya puasanya batal, bisa amal-amal yang lain juga batal. Maka ini perlu perincian. Paham? Paham tak? Tapi kita jawab secara umum. Tapi kalau tujuannya tidur untuk malas-malasan, ya bisa mengurangi.
Tapi kalau tujuannya niat supaya malam bisa, rupa malam pun tak ada, sama katanya, berarti meramput. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Sesuai dengan itu. Dan hadis yang mengatakan yang mengatakan bahwa ada hadisnya tidurnya bulan puasa itu ibadah, itu bukan hadis yang sahih. Melanjutkan puasa ketika meminum air di hari puasa dengan secara tidak sengaja atau lupa ketika sedang puasa. Apa katanya? Ya, lanjutkan. Kalau kita lupa makan minum, Anda sudah sampaikan kemarin. Kalau antum lupa makan, hatta antum makan lupa itu sampai 4 piring. Lupa atau benar-benar. Lanjutkan puasa. Tapi lupa. Tapi sengaja, walaupun hanya 1 butir beras nasi, batal. Paham? Dan kalau lupa tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, zakat itu macam mana Ustaz? Apakah saling mengasihi satu sama lain? Dan barangnya apa Ustaz yang harus dizakatkan? Yang dizakatkan beras, makanan pokok tadi sudah disampaikan. Makanan pokok kita apa? Tebu atau ubi? Nasi, beras. Beras 1 orang dihitung 1 sok. 1 sok kurang lebih 3 kilo. Bukan sok-sokannya, 1 sok itu takaran. Maka kalau misalnya kalian nih, oh Ustaz, anak udah dizakatkan bapak anak, kalian aman karena kalian sebagai anak. Nah, kalau bisa zakat sendiri. Paham? Nah, adapun ditunaikan, tidak bisa, bukan cara berbagi-bagi. Ditunaikan kepada yang dilihat halaman berapa tadi? Halaman 18, yang berhak menerima zakat. Jangan kau salah beri. Kalau kita salah beri, bukan termasuk dari 8 yang menerima zakat ini, maka zakatnya tidak sah. Menunaikan zakat punya orang kaya, dia tunaikan zakat beri ke mak, tak sah. Beri ke zakat. Wah Ustaz, tapi mak ada miskin Ustaz. Ya, tapi mak kau tanggung jawab menafkahi, bukan beri zakat. Paham? Ustaz, anak mau menunaikan zakat kepada anak saya, boleh tak? Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Saat izin bertanya, solat Id apakah ada azan dan iqamah? Tidak ada. Tidak azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada solat tahiyatul masjid ketika solat di lapangan. Tahiyatul lapangan tak ada. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi dia berzakat, apakah bermanfaat atau tidak zakatnya? Nah, insyaallah bermanfaat. Jangan kita hina dia zakat dengan berharap menunaikan zakat, sebagaimana ketika orang yang berpuasa dia tidak sholat. Ya, mudah-mudahan dengan puasa tersebut dapat membimbing dia lebih baik. Tapi seharusnya dilakukan. Kalau orang itu Islam dan dia tidak sholat, tapi dia ni puasa Ramadan, macam mana lah Ustaz? Biarkan saja, doakan dia, mudah-mudahan dia jaga sholatnya. Tapi jangan sampai terjadi pada diri kita. Ini bertanya, apakah benar jika kita takbiran sebelum lebaran, katanya nanti orang yang udah meninggal di dalam kuburan nangis? Tak benar. Tak ada takbiran pun kalau dia tidak beriman, dia disiksa. Ustaz, apakah boleh i'tikaf di surau? Boleh, tapi lebih utama solat di masjid jami. Masjid jami yang ada solat Jumat. Wallahu a'lam. Walaupun ada pendapat, ada yang lebih pendapat i'tikaf itu hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau salah ini salah satu pendapat Ustaz Hakim. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, izin bertanya, apabila saat sahur sudah terdengar suara azan dan makanannya masih ada sisa, kita apakan Ustaz? Ya, lanjutkan, dia itu selesai minum dah. Tapi kalau masih sepiring, jangan dihabiskan sepiring itu, yang di mulut saja. Kalau kita minum habis tuh masuk waktu azan, apakah batal Ustaz? Minum, udah minum, ya udah. Tapi jangan lagi minum lagi ya.
Wallahu a'lam. Bolehkah nyala zakat kepada saudara sendiri yang miskin? Boleh. Karena saudara bukan punya kewajiban kita untuk menunaikannya. Mungkin punya adik miskin, punya abang miskin. Apalagi saudara-saudara ya, bukan saudara. Oh, saudara. Nah, saudara. Bukan saudara kandung, saudara. Nah, ada lain? Revisi. Ada lain? Tidak ada. Oh, tidak ada. Betul. Apa? Yang mana? Ya, jangan. Takbiran tak perlu keliling-keliling. Apa ke udah bawa jelas bawa apa? Kencelengan itu udah kau minta ya. Tak boleh. Jangan wajib. Apa lagi? Jangan takbir keliling, takbir. Afwan Ustaz, izin bertanya, di dekat rumah ana banyak masjid, dan masjid yang di dekat rumah ana azannya telat, dan masjid yang jauh dari rumah ana azannya lepas. Ana harus ikut azan yang mana? Antum ikut bukan azan masa waktu solatnya. Kalau mungkin mau azannya telat gimana? Sama seperti orang buka puasa, dia nunggu azan masjid. Ingatlah orang yang azan mau buka puasa dulu. Kalau sudah masuk waktu maghrib, buka. Kalau sudah masuk waktu subuh, tak buat paninggi. Walaupun azan belum. Bagaimana kalau di kampung tak ada azan? Nah, dulu azan kampung sebelah sampai jam 8 tak ada. Nah, kayak kampung Muat dulu tak ada azan. Gimana? Jadi intinya masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat subuh, berarti sudah wajib kita untuk menahan apa saja yang membatalkan puasa. Dan lain? Ya ada? Dan itu tidak ada sunnah ya? Tidak ada. Takbir saja. Tapi kata anti kampungan lagi gitu Ustaz. Sini ada tak? Ada tak ya? Apakah benar jika ada seorang yang meninggal dan ada orang yang menangiskannya secara berlebihan, apakah orang yang meninggal diberi azab? Ya. Itu ada jawabannya. Ustaz, apakah solat Idul Fitri sebelum solat ada solat sunnah, solat di lapangan? Tak ada. Tadi udah jawab. Tak ada solat tahiyat di lapangan. Ya, tak ada. Tanya takbir dan seterusnya. Tapi ada lain? Tak ada? Tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. InsyaAllah masih banyak kekurangan tulisan ini, tapi insyaAllah cukuplah minimal untuk pegangan kita untuk mempersiapkan Ramadan. Semoga Allah SWT memudahkan kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.